Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Mata kuliah Administrasi Pendidikan. Saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Santi Mawayuni, NIM 2114050014, kelas TBI A21, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan sendiri ialah Ibu Dr. Hasnawati MPD, dosen Administrasi Pendidikan. Apa sih perlu adanya hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat? Dalam dunia manajemen, perlu adanya hubungan pendidikan dan masyarakat. Pendidikan yang terfokus dalam sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian, kemajuan masyarakat itu sendiri. Sekolah diselenggarakan untuk dapat menjagakan kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan baik dan benar. Apa hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat? Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat? Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, humas eksternal, yaitu dimaksud dengan publik eksternal atau publik umum, yang biasanya mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Contohnya masyarakat setempat, kontraktor, serta pelanggan atau orang tua siswa. Yang kedua itu humas internal atau publik internal. Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau organisasi atau lembaga itu sendiri yang maksudnya berasal dari dalam. Fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tuntunan dan manfaat bersama. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dan mengatur arus informasi atau publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Kemudian tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama tuh bagi lembaga pendidikan. Yang pertama memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang kedua memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar seperti guru, dosen, dan lain-lain. Yang ketiga, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar di sini secara terstruktur dan terkonsep. Yang keempat, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat, mendapat penilaian dari masyarakat. Yang kelima, masyarakat mendapat dukungan moral dari masyarakat. Yang keenam, memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. Misalnya dari acara suatu sekolah bisa meminta bantuan kepada masyarakat. Yang ketujuh, memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat. Yang kedelapan, ya memudahkan pemanfaatan narasumber.
Yang bagi masyarakat yaitu tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Yang kedua itu kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Yang keempat melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Contohnya sekolah harus diperlukan lahan parkir untuk tidak merasakan rumah masyarakat sekitar. Fungsi-fungsi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Perencanaan. Perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat, perencanaan sebagai fungsi manajemen dilakukan pada tahap pertama sebelum melaksanakan kebijakan program. Ada beberapa hal penting dirasakan terus-menerus dalam hal manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, di antaranya pertama, merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai atau personel lembaga pendidikan. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. Yang ketiga, menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan mengelompokkan tugas terhadap masing-masing personel. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Yang kelima, mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala penggajian. Yang keenam, memilih para staf atau pelaksana administrator dan melakukan pengawasan. Yang ketujuh, merumuskan jadwal pelaksana pembakuan hasil kerja atau pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan. Yang kedelapan, menentukan keperluan tenaga kerja, biaya, material, dan tempat. Yang ke-9, menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. Yang ke-10, menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Setelah setiap personelia mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, tibalah saatnya pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengaktifan adalah kegiatan menggerakkan semua personelia agar melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan ialah sebagai tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan sebagai usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota perusahaan karena para anggota itu ingin mencapai sasaran. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi hubungan sekolah dan masyarakat. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Pengawasan, pengukuran, koreksi, pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana. Biasanya evaluasi dari suatu kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi agar suatu saat apabila ada kegiatan akan berjalan dengan lancar karena adanya evaluasi. Pelaksanaan evaluasi memiliki tujuan yang harus dilakukan. Focusing the evaluation, designing the evaluation, collecting information, analyzing and interpreting, reporting information, managing evaluation, evaluating evaluation. Thank you. Kalau kalian tidak mengerti dengan penjelasan saya jelaskan tadi, silakan hubungi email smawayuni@gmail.com and Instagram Santi Mahwayuni. Sekian, terima kasih.